Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Solihah dari kelas 1 DKIC. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang refleksi dan motivasi diri saya, mulai dari bagaimana saya memahami diri sendiri, mimpi saya ke depan, sampai cara saya menghadapi kegagalan dan kesuksesan. Yang pertama ada pemahaman diri. Kalau ditanya soal memahami diri sendiri, jujur itu proses yang masih terus saya jalani sampai sekarang. Saya melihat diri saya sebagai orang yang cukup sensitif, sering berpikir terlalu jauh. Tapi di sisi lain, saya punya keinginan besar untuk berkembang. Saya termasuk orang yang kalau sudah punya tanggung jawab, saya berusaha menyesuaikannya. Walaupun kadang jalannya tidak selalu mulus. Salah satu kelemahan saya itu overthinking, yang sering bikin saya ragu dan kurang percaya diri. Tapi dari situ saya belajar bahwa mengenal diri bukan soal menutupi kekurangan, melainkan menerima pelan-pelan dan memperbaikinya. Yang kedua ada mimpi 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan, saya punya beberapa mimpi yang ingin saya capai. Saya ingin menyelesaikan pendidikan dengan baik, punya pekerjaan yang sesuai dengan minat saya, dan bisa mandiri secara finansial. Selain itu, saya juga ingin menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih matang dalam menghadapi berbagai situasi. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, saya sadar tidak bisa instan. Saya mencoba memulainya dari hal kecil, seperti terus belajar, mengasah kemampuan, berani mencoba hal baru, dan konsisten dengan proses yang sedang saya jalani sekarang. Yang ketiga ada respon terhadap kegagalan. Dalam hidup, kegagalan itu pasti ada, dan saya pun pernah mengalaminya. Biasanya saat gagal, saya memberi waktu untuk diri saya merasa kecewa, tapi tidak terlalu lama. Setelah itu, saya mencoba mengevaluasi apa yang salah dan apa yang bisa saya perbaiki. Dari kegagalan, saya belajar untuk tidak terlalu keras pada diri saya sendiri dan memahami bahwa setiap orang punya proses masing-masing. Buat saya, kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari pembelajaran supaya ke depan bisa lebih baik. Dan yang terakhir ada respon terhadap kesuksesan. Sebaliknya, ketika saya berhasil mencapai sesuatu, saya berusaha menikmatinya dengan rasa syukur. Tapi saya juga mengingatkan ke diri saya sendiri untuk tidak cepat puas. Kesuksesan saya jadikan sebagai pengingat bahwa usaha yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Dan itu memotivasi saya untuk melangkah lebih jauh lagi. Dengan begitu, kesuksesan tidak membuat saya berhenti, tapi justru mendorong saya untuk terus berkembang. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa pengembangan dan motivasi diri adalah perjalanan yang panjang, penuh naik turun dan tidak selalu mudah. Namun, selama saya mau belajar, berproses dan tidak menyerah, saya percaya setiap pengalaman akan membawa perjalanan yang berharga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.